Sang Kiai, bahagia itu bukan dicari tapi ada di dalam diri. Di dunia ini kita menjalani hidup kita masing-masing, karena setiap manusia menjalani hidupnya. Tentu saja setiap manusia punya masalah kehidupan. Kalau tidak mempunyai masalah hidup namanya orang mati, jadi punya masalahnya masalah orang mati bukan masalah orang hidup. Tidak usah merasa diri kita artis terkenal yang harus pintar membuat sandiwara hidup paling indah. Pura-pura dari lakon ketoprak. Semua orang itu selama masih hidup pasti punya masalah hidup. Bukan kamu saja yang hidup. Jangan merasa diri artis paling top, sehingga orang lain itu kamu anggap penonton drama kehidupanmu. Masalah sedebu besarnya sampai menjadikanmu seakan-akan sebesar gunung. Padahal namamu tak tercatat di kisah kitab manapun, dan kamu itu kecil sekali, jika dibandingkan alam raya ini, tak ternilai sama sekali, tak diperduli sama sekali oleh malaikat, malah jelek melihat kelakuanmu. Hadapilah masalahmu sendiri, sebab orang lain juga punya masalah, bukan kamu saja. Dadi wong ora usah kakean pola. Kebahagiaan tidak dicari, tapi dibuat. Hidup konon adalah pencarian kebahagiaan, seolah kebahagiaan itu sesuatu yang berada di luar diri kita, diam dengan anggun di negeri yang jauh, menunggu kita datang menjemput, maka pengembaraan panjang dan kadang tak berujung itu pun dimulai. Sebagian besar dari ruas usia kita yang sangat terbatas, habis terpakai dalam perjalanan itu. Banyak orang yang terlalu sibuk mencari kebahagiaan sehingga lupa untuk berbahagia. Dia ada di dalam. Kita tak harus mencarinya, tetapi membuatnya, merakitnya, meraciknya, dari bahan-bahan yang sesungguhnya sudah ada di dalam diri kita sendiri. Kebahagiaan bukanlah keadaan yang mesti ditunggu atau situasi yang harus dicari, tetapi keputusan yang harus dibuat. Pilihan yang mesti diambil. Bukan sesuatu yang dimasukkan dari luar, tetapi dikeluarkan dari dalam. Karena itu, orang yang memiliki lebih sedikit alasan untuk berbahagia, bisa terlihat dan memang benar-benar lebih bahagia daripada orang yang punya lebih banyak. Orang miskin bisa saja lebih bahagia dari orang kaya. Orang yang hanya lulus SD bisa lebih bahagia dari seorang profesor. Jomblo bisa lebih bahagia dari yang punya pasangan, bahkan yang berpoligami. Dan seterusnya, andai bunuh diri atau setidaknya depresi hanya terjadi di kalangan melarat misalnya, maka kita bisa berkesimpulan kemiskinan membuat kebahagiaan jadi mustahil. Tetapi nyatanya kan tidak. Orang-orang sangat kaya juga melakukan dan mengalaminya. Ini soal bagaimana kita melihat sisi terang dari semua hal. Laron saja selalu mengejar cahaya kok, masa kita malah mengendap di lorong-lorong gelap seperti tikus. Jadilah koki kreatif yang tetap bisa menyuguhkan hidangan nikmat dari keterbatasan bahan yang tersedia. Bukan seperti chef amatiran yang belum juga memulai memasak karena sibuk menuntut harus ada bahan sesuai buku resep, sementara rasa lapar sudah menggila. Kita sendiri yang membuat syarat untuk bahagia itu menjadi rumit. Kita sendiri yang merancang resep menu keceriaan itu menjadi pelik. Sementara kita menunggu ikan salmonnya tiba dari Selandia Baru, kejunya sampai dari Skandinavia. Orang di sebelah sudah berkeringat melahap ikan asin sambal terasi. Lucunya, kita sering meledek semacam ini, gitu saja sudah seneng banget. Norak, padahal sesungguhnya, pada saat yang sama kehidupan juga sedang mengolok-olok kita. Lah, udah gitu kok masih suntuk. Goblok, maka raciklah bahagiamu, dengan segala bahan yang ada padamu. Bahan-bahan yang barangkali selama ini kau abaikan karena terlalu sibuk mengejar ilusi kebahagiaan di seberang sana. Pada akhirnya, kehidupan hanya sejauh pikiranmu dapat berpikir, seluas perasaanmu bisa merasa,
alasan-alasan untuk berbahagia di dalam diri itu, dan sialnya, begitu juga alasan-alasan untuk merasa menderita seperti bintang di langit jernih, pada suatu malam tanpa polusi cahaya. Semakin kau menghitungnya, semakin dia bertambah banyak, muncul, atau sebenarnya menjadi terlihat satu persatu, dan akhirnya langitmu penuh dengan cahaya. Tapi ada kok orang yang menemukan kebahagiaannya setelah melakukan pengembaraan. Ada, di ujung pengembaraan itu dia akhirnya menemukan bahwa kebahagiaan yang dicarinya ternyata ada di rumah yang ditinggalkannya, dan rumah itu adalah pikiran dan perasaannya sendiri. Biarkan diri melangkah jauh, dan banyak waktu harus ditempuh, walau sebenarnya dekat yang kita gapai, tapi perjalanan harus bernilai. Pengalaman itu akan meluaskan pandangan, dan bisa banyak mengambil keputusan, agar tak membosankan hari, dan hati tak pernah sepi, walau sebenarnya semua kejadian itu porosnya sama, mengukuhkan atau tidak pada iman kita. Jika tak menguatkan iman itu namanya sia-sia, jika menguatkan iman itulah perjalanan yang bermakna. Jika kau terluka, itu amat wajar adanya, selama kau manusia. Sebenarnya kita hanya perlu menjadi sawah yang rela dicangkul petani, sebab hanya dengan ikhlas dan rela sesuatu itu akan bisa berarti. Biarlah terbalik-balik tanah hatimu, dan didapat kesuburan untuk ditanami, di mana hikmah tercipta, kepahaman kelembutan ilmu terasa, lalu dari lisanmu yang keluar hanya kata bijak, di mana semua telinga mengharap kau hangatkan dinginnya waktu, dan kau redakan panasnya hari.